Oke, suara Bapak masuk. Masuk, Pak. Ya, Bapak, maaf Pak, ID sama ID room sama sandinya yang baru nggak ada ya Pak? ada di link. Coba lihat. Itu sama yang kayak sebelumnya Pak ID-nya Pak. Iya, Iya, Oh, iya. Kira. soalnya ada beberapa akun temen yang nggak teman-teman yang belum bisa masuk Pak. oh, bentar Bapak ini dulu Bapak. Oh, Iya Pak. ID-nya sama passwordnya sama. Ya, ada lagi yang belum masuk. Sebentar ya Pak. Di layar nampak ini, nampak slide Bapak. Oh enggak Pak. Slide-nya nampak. Nampak, Pak. Oke, ya, kita mulai aja ya. Sambil menunggu yang lain. Ya, kita mulai ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, dan selamat malam semuanya. Malam, Pak. Oke, baik adik-adik mahasiswa semuanya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita dapat ada keberkahannya. Marilah kita berdoa, baca Al-Quran, agama lain menyesuaikan. Al-Fatihah. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja materinya. Sebelum kita mulai, apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik Pak. Ya, Baik, Pak. oke kita mulai ya. Oke, mata kuliah pada malam hari ini adalah pengantar teknologi informasi, yaitu materi ketiga atau pertemuan ketiga dengan judul komponen hardware, input, dan output device. Oke, pertama adalah komponen hardware input dan output device. Nggak tahu. Itu materi ketiga atau pertemuan ketiga, yaitu pengenalan perangkat input dan output. Oke, dalam dunia teknologi yang terus berkembang, perangkat input dan output menjadi komponen fundamental yang menghubungkan manusia dengan sistem komputer. Kedua jenis perangkat ini memungkinkan kita untuk berinteraksi secara efektif dengan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita mengetik pesan, mengklik ikon, atau melihat tampilan di layar, kita sebenarnya sedang menggunakan perangkat input dan output. Memahami cara kerja perangkat-perangkat ini akan membantu kita mengoptimalkan penggunaan teknologi secara maksimal. Oke, apa itu perangkat input dan output? Ada yang tahu? Apa yang disebut perangkat input? Ada yang bisa menjawab? Oke, perangkat input adalah alat yang mengirim data ke komputer, berperan sebagai listening yang menerima perintah dari pengguna. Contohnya ada keyboard, ada mouse, dan mikrofon. Sedangkan perangkat output
adalah alat yang menampilkan data dari komputer ke pengguna, berperan sebagai speaker yang menyampaikan hasil. Contohnya monitor untuk tampilan visual atau gambar, ada printer untuk mencetak, ada speaker untuk mendengarkan suara atau output suara. Ada perangkat input-output. Nah, ini sebagai berperan dia bisa input dan bisa output. Contohnya ada touchscreen, nah, seperti di layar laptop yang menggunakan touchscreen atau seperti handphone. Nah, jadi layarnya bisa sebagai input dan bisa sebagai output. Ada headset, ada modem. Oke, lanjut. Mengapa perangkat input dan output sangat penting bagi kita? Yaitu memungkinkan interaksi manusia dengan komputer. Tanpa perangkat input dan output, komputer hanya dapat menjadi kotak elektronik yang tidak bisa berkomunikasi dengan pengguna. Perangkat-perangkat ini menjadi jembatan vital dalam interaksi digital. Selanjutnya, input mengirimkan perintah ke CPU. Setiap gerakan mouse, penekanan tombol keyboard, atau input lainnya diteruskan ke Central Processing Unit untuk diproses menjadi tindakan yang sesuai dalam sistem komputer. Selanjutnya, output menampilkan hasil ke pengguna. Hasil pemrosesan data oleh CPU ditampilkan kembali kepada pengguna melalui perangkat output, memberikan umpan balik visual, audio, atau bentuk lain yang dapat dipahami manusia. Adapun jenis-jenis perangkat input. Perangkat input adalah gerbang masuk informasi ke dalam sistem komputer. Mereka mengubah tindakan fisik manusia menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh komputer. Dari gerakan sederhana hingga perintah kompleks. Perangkat input memungkinkan kontrol penuh atas sistem digital. Ini ada gambar input device-nya. Contoh perangkat input adalah keyboard. Keyboard adalah alat utama memasukkan data berupa teks. Fungsi utama keyboard adalah sebagai perangkat input primer untuk mengetik teks, mengirim perintah sistem, dan mengontrol navigasi komputer. Setiap penekanan tombol menghasilkan sinyal digital yang diterjemahkan menjadi karakter atau perintah fisik. Ada jenis atau tipe keyboard. Ada tipe keyboard namanya QWERTY standar. Ini layout tradisional yang paling umum digunakan atau dikatakan keyboard QWERTY. Ada keyboard ergonomis, dirancang untuk kenyamanan jangka panjang. Ada keyboard untuk game, ya, dengan fitur khusus untuk game profesional. Ada keyboard wireless tanpa menggunakan kabel. Ini gambar adalah keyboard dan mouse wireless. Selanjutnya ada mouse pengendali kursor yang presisi. Fungsi mouse adalah menggerakkan kursor di layar, memungkinkan pemilihan dan klik objek dengan posisi tinggi. Gerakan fisik mouse diterjemahkan menjadi koordinat digital pada layar. Selanjutnya ada scanner, mengubah dokumen fisik menjadi digital. Scanner memindahkan gambar atau teks dari media fisik ke dalam format digital yang dapat disimpan dan diolah komputer. Teknologi optik karakter recognition memungkinkan konversi teks tercetak menjadi teks digital yang dapat diedit. Ini bentuk scanner ya. Oke, ada lagi sebagai input adalah mikrofon. Input suara untuk komunikasi dan merekam. Fungsi utama adalah merekam suara untuk berbagai keperluan mulai dari panggilan video conference hingga produksi konten audio profesional ya.
Ada untuk video conference, yaitu untuk komunikasi jarak jauh. Nah, sekarang kita udah bisa menggunakan Zoom gitu. Kalau dulu Pak masih menggunakan video conference, sekarang udah menggunakan pakai Zoom. Oke, lanjut. Ada jenis-jenis perangkat output. Perangkat output bertugas menyampaikan hasil pemrosesan komputer kepada pengguna dalam bentuk format yang dapat dipahami manusia, dari tampilan visual hingga suara berkualitas tinggi. Perangkat output mengubah data digital menjadi informasi yang berguna. Oke. Ini jenis-jenis perangkat output. Pertama, monitor sebagai jendela visual ke dunia digital. Fungsi dari monitor adalah menampilkan teks, gambar, dan video hasil pemrosesan komputer dalam format visual yang dapat dilihat oleh mata manusia. Setiap piksel pada layar dikendalikan untuk menciptakan representasi digital yang akurat dari data yang diproses. Oke, lanjut. Ada teknologi display atau jenis-jenis monitor. Pertama, LCD. Ini LCD ini teknologi hemat energi dengan produksi warna yang baik. Ada namanya LED dan ada OLED, Organic LED, Contrast Infinite dengan warna yang sangat akurat. Jadi ini adalah jenis-jenis monitor yang ada digunakan untuk komputer, untuk media eh, menampilkan gambar, teks, atau video. Oke, selanjutnya printer. Printer adalah menghasilkan salinan fisik dari data digital. Ada jenis-jenis printer. Pertama, inkjet printer, yaitu menggunakan tinta cair yang disemprotkan melalui nozzle mikroskopik atau namanya cartridge. Bahasa lainnya komputer apa? Nozzle itu adalah cartridge untuk mencetak dokumen dan foto dengan kualitas tinggi. Ideal untuk kebutuhan rumah dan kantor. Ada lagi jenisnya laser printer. Ini menggunakan teknologi laser dan toner untuk menghasilkan cetakan berkualitas profesional dengan kecepatan tinggi. Perfect untuk volume cetak besar di lingkungan bisnis. Jadi printer laser ini biasanya orang bisa untuk mencetak spanduk dalam ukuran yang besar. Oke, lanjut. Ada namanya speaker dan headphone untuk audio yang berkualitas. Speaker mengeluarkan suara untuk musik, video, panggilan, dan notifikasi sistem. Speaker modern menggunakan drive multiplex untuk reproduksi frekuensi yang akurat dari bass hingga treble. Ada lagi proyektor atau infocus. Proyektor digital ialah menampilkan gambar besar untuk presentasi bisnis, pembelajaran, dan hiburan home theater. Ada namanya teknologi DLV dan LCD menghasilkan gambar tajam hingga resolusinya lebih tinggi. Ini jenis Epson infocus atau proyektor. Oke, ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya, Pak. Saya Ya, mau bertanya, Pak. silakan. Hidupin kameranya. Hidup kamera, Pak. Ya, silakan.
Oke. Oke, silakan apa yang mau ditanyakan? Eh, apakah input output itu saling bergantungan, Pak? Atau mereka bisa sendiri-sendiri, Pak? Oke, baik. Mohon jelaskan. Oke, pertanyaannya apakah input dan output itu saling bergantungan? Apakah bisa sendiri-sendiri? Ya, input dan output itu ada sebagian dia terpisah, ada sebagian dia nyatu itu. Artinya apa? Input itu contohnya dia terpisah seperti keyboard gitu. Keyboard itu dia berdiri sendiri. Nah, kalau ada yang input output itu eh, menyatu dia. Contohnya flash disk. Flash disk itu bisa sebagai alat input dan bisa juga sebagai alat output ya. Nah, jadi dia ada dua dia fungsinya. Dan satu lagi ada namanya mikrofon. Nah, mikrofon yang digunakan biasanya untuk mendengar musik. Di sana ada mic, ada speaker, dia menyatu. Jadi dia bisa sebagai input dan bisa sebagai output gitu. Untuk bisa memasukkan suara dan mengeluarkan suara dari mikrofon tersebut. Jadi tidak semuanya input output itu menyatu dan tidak semuanya output input itu terpisah gitu. Nah, ada yang terpisah, ada yang menyatu. Jadi tergantung sama perangkatnya gitu. Paham? Ya, Pak. Ya. Jadi input itu ada yang menyatu sama output, ada yang terpisah gitu. Nah, jadi bisa dikatakan input output itu ada sebagian yang menyatu, ada sebagian yang terpisah. Dan dia saling berkaitan sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, ada lagi Berarti, yang ya, berarti tergantung konteksnya ya, Pak? Tergantung ya, konteksnya. ya tergantung konteksnya dan tergantung kebutuhannya. Kalau seperti keyboard, dia fungsinya hanya untuk input aja, untuk menginput teks gitu ya. Kalau dia seperti tadi, seperti flash disk itu bisa menginput data dan bisa mengeluarkan data dari komputer atau flash disk itu bisa input dan bisa sebagai output. Nah, itu salah satu contohnya alat input dan output satu gitu. Satu jenis bisa untuk input dan bisa untuk output. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan bagi yang belum paham tentang alat input dan output pada hardware komputer atau pada sistem komputer ini. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah paham ya. Oke, Bapak lanjut. Oke, baik. Untuk pertemuan malam ini sudah sudah selesai secara materi. Baik, tugas untuk hari ini dan dikumpulkan minggu depan. Oke, ini tugasnya individu ya. Jadi semuanya silakan dibuat nanti minggu depan dikumpulkan. Nanti dikumpulkan melalui email Bapak saja. Nanti Bapak kirim emailnya. Oke, Baik, Pak. tugasnya adalah silakan cari perangkat input dan output selain yang sudah kita bahas tadi. Jadi tugasnya cari perangkat input dan output selain yang tadi, yang seperti monitor, ada infocus, ada keyboard. Nah, jadi cari yang inputnya selain yang dibahas dan outputnya juga. Bisa dipaham tugasnya? Bisa, Bapak, Pak. ini Bisa, mohon maaf, bisa, Pak. Pak. Ini saya lupa ganti nama. Iya, namanya Pipo. Enggak, ini Vivo ini Ezina Franti nih, Pak. Lupa saya ganti nama. Oh, baik. Oke, silakan buka kameranya Bapak ini, Bapak foto. Sebelum kita tutup, ini Bapak foto. Pakai jilbab ya.
Oke, sebelum Bapak tutup ini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah memahami perangkat input dan output adalah kunci mengoptimalkan komputer Anda. Jadi kalau kita sudah paham dengan alat input, alat output, berarti salah satu udah mengetahui atau mengoptimalkan komputer kita. Jadi di mana nanti kebutuhan dari perangkat komputer kita, nah kita udah paham, oh ternyata ini alat input dan ini alat outputnya ya. Oke, baik. Eh, Silakan di apa? Ya di udah pada tidur ya, ngantuk ya. Oke, cukup ya untuk malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama.